Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu hebat. Perkenalkan nama saya Amelia Gusriani, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas satu dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kita lihat pada soal yang pertama. Soal ini mengenai artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Artikel yang saya temukan dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Menghadapi Isu-isu Strategis Terkini di Era Digital. Dari artikel tersebut ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama mengenai mengembangkan pemahaman siswa pada sosial budaya. Yang kedua, teknologi yang tidak terkontrol, penyebaran informasi yang tidak valid, dan kecenderungan individualisme. Yang ketiga, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dalam menghadapi isu-isu strategis di era digital. Bagaimana kaitannya artikel tersebut dengan sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu di UPTD SDN 02 Halaban. Di sekolah saya juga sudah menerapkan pendekatan karakter berbasis kearifan lokal. Contohnya, budaya masyarakat di sekitar sekolah saya yaitu semuanya bersuku Minang dan kami berasal dari Sumatera Barat. Tentu Sumatera Barat sukunya di sini juga suku Minang walaupun ada nanti suku-suku lain. Kebetulan di sekolah saya tempat saya mengajar semuanya memiliki suku Minang. Jadi dalam ini kami menerapkan pendekatan karakter berbasis kearifan lokal ini dengan istilah sehari seminang yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Apa saja kegiatan pada sehari seminang? Dalam proses kegiatannya sama dalam proses pembelajaran seperti biasa, cuma di sini terdapat mengenai pengenalan dan pengaplikasian kearifan lokal, seperti pemakaian baju kurung basiba yang dipakai oleh seluruh siswa PTD SDN 02 Halaban dan baju guntiang Cino untuk laki-lakinya. Guru-guru baik laki-laki dan perempuan juga sama-sama menggunakan yang perempuan baju basiba dan laki-laki baju guntiang Cino. Untuk permainan juga kami kenalkan karena sesuai dengan artikel tadi sudah banyak teknologi yang membuat kearifan lokal semakin luntur. Jadi anak-anak hanya mengenal permainan dari teknologi, dari gadget. Jadi kami mulai kembali mengenalkan permainan yang ada di Sumatera Barat, yaitu permainan kojai atau namanya itu permainan lompat tali, cupak tekong, permainan peta umpet itu namanya cik manci kalau di Sumatera Barat. Itu semua kami kenalkan ke anak-anak agar mereka tidak lupa dengan permainan tradisional dan juga tidak terbawa oleh arus atau dampak negatif dari teknologi tersebut. Kami juga memperkenalkan makanan tradisional pada hari Kamis ini bekerja sama dengan kantin sekolah itu ibu-ibu yang bekerja di kantin sekolah itu harus menyediakan makanan khas tradisional Minangkabau seperti onde-onde, kerupuk kuah, sate, ya dan lain-lain. Kemudian berbahasa. Di sini juga berbahasa, bahasa budaya Minang itu sudah juga banyak yang tidak diketahui oleh anak-anak kita. Maka kami juga menerapkan dalam kegiatan sehari seminang itu juga berbahasa Minang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini mengenai artikel dari Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Artikel yang saya temukan di sini dengan judul Pendidikan Multikultural dari jurnal El Idara. Penulisnya Salman, Muhammad Sabir, dan Usman. Poin-poin penting dari artikel tersebut, yang pertama, pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Menghargai perbedaan dan keragaman budaya dan penghargaan terhadap budaya lain.
Bagaimana hubungannya pendidikan wawasan multikultural di sekolah saya? Kami juga menerapkan yaitu seperti adanya pawai alegoris menggunakan berbagai pakaian adat dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian pentas seni dengan menampilkan tarian dari berbagai provinsi di Indonesia dan penerapan kerja kelompok dengan pembagian kelompok secara heterogen. Tidak dibedakan, semuanya sama, jadi tidak ada perbedaan dari latar belakang, sosial ekonomi, dan juga gender. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu dari Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Poin-poin pentingnya kita lihat di sini yang jurnal yang berkaitan dengan TIK dengan judul menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran di sekolah. Apa poin-poin pentingnya? Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar melalui supervisi klinis. Yang ketiga, kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan artikel ini dengan sekolah saya, di sekolah sudah menerapkan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran, baik untuk media pembelajaran, untuk kuis interaktif, dan untuk memudahkan administrasi guru. Di sekolah sudah menerapkan dengan aplikasi Quizzes, Canva, ChatGPT, menggunakan proyektor, dan lain-lain. Masuk ke artikel yang keempat, ini jurnal internasional bereputasi Scopus dengan beberapa topik. Maka topik yang saya pilih yaitu yang nomor 3, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Ini artikelnya, Systematically Visualizing ChatGPT. Apa isinya? Di sini mengenai yang pertama, penggunaan ChatGPT untuk semua lapisan masyarakat, baik guru dan siswa untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, ChatGPT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, adanya kesenjangan karena banyak bergantung pada ChatGPT. Yang keempat, untuk pengaplikasian ChatGPT perlu disesuaikan dengan fungsi, tujuan, dan materi yang diberikan. Hubungan artikel tersebut dengan keadaan di sekolah saya di UPTD SDN 02 Halaban, kami sudah menggunakan yang namanya ChatGPT itu, di mana kegiatannya kita lihat ini dimulai dari kegiatan Kombel, pengenalan ChatGPT kepada rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian juga saya melaksanakan berbagai praktik di sekolah, tidak hanya di sekolah sendiri, tetapi juga di sekolah lain. Tidak hanya di gugus sendiri, tapi juga ke gugus lain, intinya di dalam masih di satu kecamatan Lares Sago Halaban. Di sini kami berbagi bagaimana penggunaan ChatGPT ini dapat memudahkan kita sebagai guru dan juga dapat memenuhi kebutuhan siswa. Jadi dalam pengaplikasiannya kita lihat bagi guru-guru yang sudah paham itu sudah mulai memanfaatkan ChatGPT untuk memudahkan pekerjaannya. Salah satunya sebagai referensi dalam membuat soal. Itulah pemaparan saya untuk tugas 1. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.